محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته وذريته أجمعين بعد. Baik Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, seperti biasa dengan saya kita kajian kitab Hadaikul Haqaiq, taman-taman yang berbicara tentang hakikat, ya. Salah satu ilmu hakikat. Hakikat itu artinya inti dari semua yang kita cari, disebut dengan hakikat, ya. Satu akar kata dengan hak, tapi ini mubalaghahnya. Mubalaghah itu artinya yang lebih, yang benar-benar hak, yang benar-benar real. Berdasarkan warisan ulama-ulama kita terdahulu. Ulama terdahulu kalau di bahasa Arab kan disebut ulama ussalaf, ya. Meskipun sekarang orang berdebat mengenai istilah salaf, kita tidak pentingkan masalah perdebatan itu. Kita ngaji aja kitabnya mereka. Nanti kita akan faham bagaimana warisan kerohanian yang mereka berikan kepada kita. Ini berdasarkan ayat. Jadi kita akan membahas bab kedua di kitab ini yang berjudul Al-Mujahadah. Jadi ada jihad, ada mujahadah. Apa bedanya? Kalau jihad itu berjuang secara fisik. Kalau mujahadah, dia bermula dari dalam diri, tapi berefek kepada fisik. Maka mujahadah itu ada proses kerohanian ketika orang berjuang. Sama-sama artinya berjuang. Namun mujahadah lebih diartikan bazlul juhd, mengerahkan keseriusan dalam beramal, disebut dengan mujahadah. Alhamdulillah untuk subuh Bapak Ibu ini sudah boleh disebut mujahadahnya lolos. Alhamdulillah, ya. Tapi untuk sholat witirnya udah lolos belum? Ya. Apa kata Nabi? Autiru ya ahlal Quran. Hadis Imam Tirmizi, hadis yang sahih. Berwitirlah wahai pencinta Quran, wahai keluarga Al-Quran. Apakah kita termasuk keluarga Al-Quran? Maka dilihat dari istiqomah berwitir. Maka salah satu ciri pencinta Al-Quran pasti dia salat witir. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Awsani khalili," aku diwasiatkan oleh kekasihku Nabi Muhammad SAW 3 hal. Salah satunya adalah tidak tidur kecuali dalam witir, atau berniat untuk witir. Nah, witir minimal 1 rakaat, kalau bisa 2+1, kalau bisa 11 rakaat. Nah, namun kuantitas tidaklah penting, yang penting adalah kualitas yang kontinu. Walaupun cuma 1 rakaat, 3 rakaat, tapi Bapak kerjakan setiap hari, setiap malam, sudah menjadi kekasih Allah. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, mencintai orang yang melaksanakan witir. Semoga kita bisa bermujahadah. Dinaikkan Pak nanti, dinaikkan dari mujahadah subuh, pejuang subuh kata mereka. Jadi pejuang subuh itu kalau diartikan bahasa Arabnya mujahid. Mujahadah itu perbuatannya, orangnya disebut dengan mujahid, ya. Berdasarkan banyak ayat di Quran, yang paling penting di situ adalah surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang jahadu, yang mengerahkan keseriusannya fina, di dalam kami, itu harfiahnya, ya. Kita artikan harfiah dulu secara letter like. Lanahdiyannahum subulana, kami akan beri mereka petunjuk jalan-jalan kami. Di sini coba dilihat, ternyata dalam bermujahadah orang akan menemukan banyak jalan. Jadi bedakan jalan tauhid satu, jalan tauhid satu, yaitu
asyhadu an la ilaha illallah. Tapi untuk merasakan kehadiran yang punya nama Allah itu disebutkan di sini, lanahdiyannahum subulana. Kami akan hidayahkan mereka, akan ilhamkan kepada mereka banyak cara. Istilah pejuang subuh itu menurut saya adalah bagian dari lanahdiyannahum subulana. Dalam Al-Quran kalimatnya pakai la. La di sini bukan lam alif, tapi la yang berarti sungguh. Lalu ada kalimat di belakangnya pakai nun, nun taukid. Taukid artinya sungguh juga, berarti dua kali sungguhnya. Sungguh kami akan benar-benar menunjukinya. Jadi sudah dua kali jaminan. Tapi depannya apa? Jahadu, dia harus bermujahadah dulu. Oleh karena itu, untuk mencapai merasakan hadirnya Allah di dalam kehidupan kita, wajib bermujahadah. Jadi nggak boleh kita mikir tar aja deh tua, nggak bisa Pak. Orang yang mudah beramal itu yang tua atau muda, yang sehat atau sakit, yang sering sakit tua atau muda biasanya? Tua. Maka mumpung masih muda Bapak Ibu, mumpung masih sanggup datang ke masjid, coba mujahadahnya ditambah, keseriusannya ditambah. Di dalam hadis Imam Bukhari, ketika para sahabat berbagai macam mendefinisikan jihad, ya, apa kata Nabi? Al-mujahidu man jahada hawa. Hadis ini sahih. Mujahid hakiki itu yang berusaha bersungguh-sungguh melawan hawa. Apa arti hawa? Kecenderungan negatif yang ada dalam nafs. Nafs artinya jiwa. Jadi kita ini kalau nggak ada syaitan, bakat kita sudah buruk. Bakat dari siapa itu? Dari nafs. Maka Bapak coba lihat, awal ketemu orang kita udah mulai suuzon, benar nggak? Ketemu pertama, wah ini kayaknya orang aneh nih gitu. Ada bisikan-bisikan nafsi ya namanya, bisikan-bisikan dari dalam diri yang tidak baik. Nah, mampukah kita kemudian menyampingkan itu? Nah, ini berarti dia berhasil melawan hawanya. Hawanya badan kalau sudah letih ngapain? Tidur. Kalau sudah malam ya tidur. Puncaknya ngantuk itu jam 2, jam 3, benar nggak? Itu kalau kita bangun, walaupun misalnya buang air kecil, mohon maaf, kita pengen tidur lagi, saking dinginnya. Maka hawanya badan ini pengen tidur. Waman jahada, di situ orang yang sanggup melawan keinginan tidurnya, lalu menyisihkan waktu sejenak 15 menit, 10 menit untuk bersama Allah Ta'ala. Ini orang kalau bisa mengalahkan dirinya, baru bisa mengalahkan musuh yang fisik. Sekarang kan terbalik, orang baru ngaji tentang Islam langsung belajar jihad, padahal dia belum belajar mujahadah. Tahajudnya belum jalan, mau jihad ke laut Pak, ya. Orang belum istiqomah dalam berjamaah, belum istiqomah ngaji, terus diajak jihad, nanti mati konyol. Jihad melawan emosi. Ali bin Abi Thalib dalam riwayat yang sahih, itu ketika bertarung itu beliau hampir nggak pernah kalah. Ketika beliau itu hendak mau menebas leher si musuh, beliau itu nunggu orangnya bersyahadat apa enggak. Ternyata orang itu meludahi Ali bin Abi Thalib. Awalnya beliau ingin menebas leher orang ini karena dia menghujat Allah. Tapi ketika orang ini meludahi Ali bin Abi Thalib, beliau merasa tersinggung, egonya kena. Tapi di situ beliau kemudian mampu melawan jihad hawanya. Kalau dia menebas orang ini karena tersinggung oleh ludahan, maka itu bukan jihad fisabilillah. Maka Ali bin Abi Thalib sudah lolos jihad fillah.
baru dia benar jihad fi sabilillah. Sekarang mohon maaf, orang-orang yang barusan ditangkap itu, yang mereka berniat ingin katanya jihad di negeri kita, Pak, ngebom, udah latihannya di daerah mana kemarin, Jawa Tengah ya, nyewa rumah lalu mereka latihan jihad. Nah ini kita juga bertanya sama mereka, ente mau jihad apa? Negeri kita walaupun seburuk-buruk negeri ini, pemimpinnya masih muslim. Walaupun sebagian besar bapak mungkin nggak nyoblosnya, termasuk saya misalnya nggak nyoblos, tapi masih muslim toh. Wakilnya masih kiai, Pak. Tapi yang paling mereka benci siapa? Dan itu emang dari sononya, Pak, dari ISIS, Daesh bahasa Arabnya. ISIS ini yang paling mereka benci itu syurtoh. Bahasa Arabnya syurtoh artinya polisi, karena polisi itulah yang nangkap-nangkapin mereka. Akhirnya perjuangannya karena merasa dizolimi, karena emosi dizolimi, bukan karena ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang tidak benar. Islam masuk ke negeri ini sudah dicatat dan diakui oleh ulama Al-Azhar, ulama Yaman, ulama dari mana-mana. Masuknya bukan lewat jalur perang, tapi masuknya dengan jihad qalbiyah ini, jihad nafsiyah. Jadi para ulama ketika masuk ke negeri kita, mereka nggak pakai pedang, Pak, tapi mereka mengalahkan egonya, berbaur dengan masyarakat, lambat laun Islam Indonesia tumbuh. Maka nggak usah khawatir, negeri kita Islamnya nggak akan cepat hilang. Kenapa? Karena masuknya nggak lewat perang, masuknya lewat budaya. Bapak cek semua budaya yang ada di negeri kita, itu pas dibuka ketemu ternyata ada dalilnya, tapi namanya sudah berubah. Nah, saya penelitiannya tentang itu lumayan lama ya, sampai kita kaget-kaget yang dulu kita anggap ini budaya Hindu, ternyata hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.